persis di samping gorden itu tempat minum, yaitu kendi dan gelas. Nani ini mendengar ada orang minum di situ, dan suaranya itu keras banget. Klok, 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 klok. Terus kendi ini diletakkan, glek. Nah, ada suara lagi. Ternyata pas mereka ketakutan teriak-teriak seperti itu, pintu kamar diketuk. Mbak, buka no mbak, aku ngelak. Ada beberapa orang yang memainkan barongsai, tapi orang-orangnya ini semua wajahnya itu hitam, kayak ditutup sama arang, hitam semua, dari wajah sampai kaki hitam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Nani, yang asalnya dari salah satu desa di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Nani, asalnya dari salah satu daerah di Jawa Timur. Nah, cerita ini kejadiannya itu di sekitaran tahun 90-an. Jadi Nani ini dulu tinggal di sebuah rumah. Rumah ini rumah tua. Nah, di rumah itu tinggal banyak sekali orang, dari mulai buyutnya, neneknya, Pak Lek, dan juga beberapa buliknya masih tinggal di sana juga waktu itu. Jadi ibunya Nani ini 7 bersaudara, dan beberapa orang yang belum menikah terutama masih tinggal di rumah itu. Nah, kebetulan ibunya Nani dan keluarga tinggal di rumah itu juga. Nah, ibunya Nani ini punya adik yang paling kecil, laki-laki, namanya Pak Lek Daim. Tapi Nani ini biasa manggil beliau dengan panggilan Mas Daim karena usianya itu hanya terpaut 5 tahun sama si Nani ini. Nah, Mas Daim ini juga tinggal di sana. Nani juga sempat ingat di masa-masa Mas Daim ini masih sekolah, dia ini nakal banget orangnya. Dulu pernah ada satu kejadian, Mas Daim ini berangkat sekolah. Dia cuma bawa 2 buku yang diselipkan di saku belakang. Berangkatlah dia ke sekolah, sampai sore hari nggak pulang-pulang. Akhirnya karena ibunya ini khawatir, disuruhlah saudara-saudara yang lain, termasuk ibunya Nani ini juga ikut mencari keberadaan Daim di mana. Dicari di sekolah, di pasar, di tempat tongkrongan, nggak pernah ada. Baru pulang, ini keesokan harinya, di siang itu Daim pulang bersama teman-temannya. Dia bilang bahwa dia ini waktu berangkat ke sekolah, dia sebenarnya nggak sekolah. Dia bolos, langsung menuju ke pasar sayur. Di situ dia ikut bersama truk sayur menuju ke kota, mengantarkan sayur. Nah, kejadian ini terulang lagi beberapa waktu kemudian. Jadi selain cerita ini, ada lagi cerita lainnya. Jadi Daim dan teman-temannya ini pernah melakukan sebuah kesalahan. Ceritanya waktu itu liburan sekolah.
biasanya anak-anak ini bermain di lapangan dan mereka itu tidurnya ada yang juga di masjid. Nah, kebetulan di masjid itu, di ruang pojok itu digunakan untuk tempat menyimpan perlengkapan kematian, termasuk di situ juga ada keranda jenazah. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, apa mungkin waktu itu Daim ini taruhan sama teman-temannya. Jadi Daim ini sudah ada di keranda jenazah itu. Terus dia ini setelah melakukan hal itu, 3 hari berturut-turut Daim ini badannya itu panas dingin terus seperti itu, dan dia nggak sadarkan diri. Ternyata usut punya usut, Daim ini pernah tiduran di keranda jenazah itu, dan dia merasakan dia itu dibawa oleh sosok hitam pakai jubah, dibawa masuk ke sebuah pintu besar. Nah, di situ dia minta ampun karena sosok hitam ini terus mencambuk Daim sama sebuah alat, dicambuk terus badannya sampai Daim ini nggak kuat, terus dia minta ampun. Nah, kira-kira cerita Daim ini seperti itu. Dia terkenal nakal banget. Nah, suatu ketika buyutnya Nani ini meninggal. Nah, di situ kebiasaannya sebelum dimandikan maupun sebelum dikafani dan juga sebelum dimakamkan, jenazah ini masih diletakkan di sebuah dipan. Ada dipan kayu jati yang diletakkan di ruang tamu. Ruang tamunya itu besar banget, ruang tamu di rumah-rumah desa. Dipan kayu ini diletakkan di sana dan jenazah buyutnya ini diletakkan di sana untuk sementara, hanya ditutup kain batik. Nah, ketika semua pelayat datang, tempat pemandian jenazah juga sudah disiapkan, barulah jenazah ini dibawa ke tempat pemandian, dimandikan, dan selanjutnya dikafankan. Nah, tempat untuk mengkafankan pun juga di atas dipan kayu itu. Selesai dikafankan, jenazah masih disemayamkan di sana sambil menunggu makam ini siap. Jadi disemayamkan di sana. Singkatnya, setelah jenazah ini dimakamkan, dipan kayu ini yang setelah dipakai untuk menyemayamkan jenazah biasanya sudah nggak boleh dipakai lagi. Ada kepercayaan seperti itu. Tapi karena keluarga Nani ini adalah keluarga menengah ke bawah, mereka sendiri itu nggak pernah punya dipan sebagus itu. Jadi perabotan di rumahnya ini bisa dikatakan salah satunya yang paling mewah ya dipan kayu jati ini. Nah, kemudian singkatnya setelah buyutnya ini dimakamkan, dipan kayu jati ini kemudian diletakkan lagi di sebuah ruangan. Nah, ternyata tanpa diketahui keluarga yang lain, dipan kayu ini dipakai sama Mas Daim untuk tidur. Dan itu setiap malam ternyata dipakai sama Mas Daim. Baru ketahuan 5 harian setelah kejadian itu. Ada yang nanya ini salah satu pakliknya dari Nani. Beliau tanya, "Doim, kamu itu sudah tidur sini ini berapa lama?" "Ya wis lama, Mas. Enak ya, Mas, soalnya aku capek juga kalau tidur di bawah terus." "Nggak boleh, ini harus dibuang ini." "Ojo, Mas, eman, Mas, sayang, jangan dibuang, ini kayu jati soalnya." "Nggak, pokoknya kamu jangan tidur sini lagi, Im. Nggak ilok, ini soalnya sudah pernah dipakai mayat. Nggak ilok, kamu nggak boleh tidur sini lagi." Nah, Daim pun akhirnya nurut. Ternyata tanpa sepengetahuan keluarga yang lain, Daim masih tetap tidur di dipan kayu itu. Dia ini pengakuan Daim sendiri, dia pernah cerita ke Nani, "Aku kalau tidur di sana itu nih, tidurku pules. Mau aku nggak bisa tidur, mau gimana pun juga, kalau tidur di dipan kayu ini aku rasanya tidurku pules." Nah, Nani ini penasaran, "Loh, Mas, sampai tidur di situ itu nggak pernah digangguin apa-apa toh?" "Oh, enggak. Aku juga ngerasa pernah diganggu apa-apa." "Ah, maksud nggak pernah. Ini kan dipan kayu ini kan pernah dipakai untuk tempatnya Mbah Buyut dulu jenazahnya. Maksud sampai nggak pernah diganggu." Akhirnya Daim ini cerita, "Kamu tak ceritain ya, tapi jangan cerita ke Pak Lek sama bulik-bulik yang lain. Nanti aku dimarahin nggak boleh tidur sini lagi." "Gimana, Mas? Ini cerita horor nih." Akhirnya Daim cerita. Jadi pernah ada satu kejadian, Daim waktu itu pulang dalam keadaan mabuk. Dia ini sudah langsung membayangkan dipan kayu itu, dia langsung membayangkan tidur nyenyak di atas dipan kayu itu.
ternyata pas dia menuju ke belakang, di atas dipan kayu itu duduk Mbah Buyut. Nah, Mbah Buyut itu duduk sambil ngeliatin Daim. Daim sempat kaget, karena jelas Daim tahu Mbah Buyut kan sudah meninggal. Nah, pas Daim ini mau balik, dia sudah merinding, karena melihat penampakan Mbah Buyut. Dia mau balik, dia pengennya tidur di ruang tamu. Ternyata Mbah Buyut ini manggil, "Turu kene em, turu kene." Terus Daim noleh lagi. Loh, ini Mbah Buyut apa aku yang mabuk? Karena posisi Daim mabuk, dia juga agak heran. Dia kucek-kucek mata lagi. Ternyata Mbah Buyut. Tapi tampilannya itu agak beda. Mbah Buyut ini nggak pernah ada satupun gigi yang tertanggal. Artinya giginya itu nggak ada yang ompong. Tapi waktu itu, beberapa gigi Mbah Buyut ini kelihatan ompong. Nah, Daim kaget. Terus dia nggak jawab apa-apa. Dia tetap balik, mau menuju ke ruang tamu. Tapi sosok Mbah Buyut ini manggil Daim lagi. "Turu kene em, turu kene." Nah, disinilah Daim itu merinding karena yakin ini bukan suara Mbah Buyut ini. Akhirnya Daim pun menuju ke ruang tamu. Pas Daim ada di ruang tamu, dia ini masih ketakutan. Di ruang tamu itu kan banyak beberapa orang. Ada Pak Lek dan juga beberapa ponakan-ponakan yang tidur di ruang tamu juga. Tapi tetap Daim ini merasa takut. Itu tadi siapa? Jadi dia ini nggak bisa tidur sampai pagi hari. Nah, setelah kejadian itu, dia masih tidur di sana lagi, di dipan kayu itu. Dan dia ini pernah mendengar ada suara langkah kaki orang. Tapi setiap orang ini melangkah, selalu menimbulkan suara cering, 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 cering. Nah, Daim ini kebangun pas dia tidur di dipan kayu itu. Dia buka sedikit matanya, dia ini melihat hanya kaki yang jalan. Kakinya ini besar banget. Terus di pergelangan kaki itu dia melihat ada semacam gelang. Tapi gelang ini penuh lonceng. Nggak tahu ini makhluk apa, yang jelas Daim melihat kakinya itu besar banget dan dia ini jalan persis di samping Daim. Jreng, 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 jreng. Karena waktu itu Daim ini takut, dia hanya bisa menutup mata. Nah, cerita ini yang diceritakan ke Nani waktu itu. Terus di Daim ini mewanti-wanti, "Nih, bener loh ya, ceritaku ini jangan kamu ceritakan ke Pak Lek sama bulekmu. Nanti aku nggak dibolehin tidur di dipan kayu ini lagi. Soalnya aku tuh kalau tidur di dipan kayu ini, aku itu nyenyak tidurku nih." Yo mas, tenang aja. Nah, singkatnya waktu pun berlalu, sekitar 8 bulan sepeninggal buyutnya Nani ini, ternyata hari itu neneknya ini meninggal. Dan seperti biasa, ketika ada orang meninggal, ini langsung ditempatkan di dipan kayu jati itu. Sampai kemudian neneknya ini dimakamkan, dan dipan kayu ini sudah ada yang mewanti-wanti, yaitu Pak Leknya Nani sendiri, kakak dari Daim. Ayo ini lang dibawa ke belakang aja, jangan ditaruh di dalam rumah, ndak ilok. Apalagi sampai kamu buat tidur, ndak ilok. Kamu bawa keluar, tempatkan di sana loh, di bawah pohon-pohon bambu. Nah, di belakang rumah mereka ini ada sebuah pekarangan, ada juga beberapa pepohonan bambu dan juga pepohonan pisang. Karena waktu itu Pak D-nya Nani ini sempat mewanti-wanti ke Daim supaya dipan kayu ini dibawa keluar, supaya nggak dipakai lagi. Akhirnya Daim pun membawa dipan kayu ini ke belakang, persis di bawah pohon bambu. Nah, setelah kejadian itu, Daim nggak pernah lagi tidur di dipan kayu itu. Dia lebih memilih tidur di ruang tamu. Tapi kemudian Daim ini merasa dia ini tidurnya kurang nyaman. Pagi hari waktu dia bangun, badannya sakit semua. Tapi kalau dia tidur di dipan kayu itu, badannya ini selalu fresh. Dia selalu merasa segar ketika bangun pagi. Nah, akhirnya pada satu kesempatan, tanpa diketahui oleh keluarga yang lain, malam itu Daim ini tidur di dipan kayu itu. Tapi posisi dipan kayu ini masih ada di bawah pohon bambu. Nah, malam itu Daim tidur di sana. Tiba-tiba, menurut cerita Mas Daim ini, sekitar jam setengah 12 malam, Daim ini dibangunkan oleh sosok tinggi besar hitam. Sosok ini memegang pundaknya Daim, tapi Daim merasa dia ini kayak dipukul.
Nah, pas Daim ini bangun, dia melihat ada tangan besar. Jadi yang dibayangkan Daim waktu itu, sosoknya ini seperti King Kong, besar banget berbulu. Terus Daim ngelihat, "Loh, kamu ini siapa?" "Koyo jo turu kene." Kono pindah, disuruh pindah sama si makhluk besar ini. Tapi waktu itu karena Daim ini ketakutan, dia langsung lari sampai terkencing-kencing. Nah, setelah dia mengalami kejadian itu, dia cerita ke Nani dan juga cerita ke saudara-saudara yang lain, yaitu Pak Lek dan Buleknya Nani. Pada saat tahu cerita ini, Pak Lek dan Buleknya ini akhirnya kayak nyukurin si Daim. "Syukurin kamu, kapok. Sudah dibilang jangan tidur di dipan kayu itu, kamu malah tidur. Apalagi kamu tidurnya itu di bawah pohon bambu itu yang nunggu genderuwo di sana." Nah, Daim ini waktu itu ternyata masih nggak terima. Berhari-hari kemudian dia tidur di ruang tamu, tapi Daim merasa dia nggak puas. Akhirnya dia bilang ke saudara-saudara yang lain, yaitu Pak Lek dan Buleknya si Nani ini, dia bilang, "Mas, Mbak, dipan kayu ini tetap tak pakai, mau tak masukin lagi ke rumah. Aku nggak bisa tidur, Mbak, kalau nggak tidur di dipan kayu ini." Nah, karena Daim ini ngotot seperti itu, dan saudara-saudara yang lain tahu kalau Daim ini orangnya nggak bisa dikasih tahu, "Ya wis, terserah kamu, Em. Kalau kamu mau tidur di dipan kayu itu terserah." Nah, akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, dipan kayu ini sudah ada di dalam rumah itu lagi, dan Daim tidur di atas dipan kayu itu. Nah, tiba-tiba pada suatu hari, keluarga ini kaget, karena sampai pagi jam 8, Daim ini belum juga bangun. Biasanya Daim ini bangunnya itu jam 6:30 karena dia itu kerjanya pagi-pagi banget menuju ke pasar besar. Pagi itu Daim belum bangun. Dikira keluarga yang lain Daim ini libur. Ternyata baru mereka tahu, loh, ini kan bukan hari libur. "Ayo bangunkan Mas Daimmu." Nah, ini yang pertama kali bangunkan Daim. "Mas, gak tangi toh Mas. Ora nyambut toh, ora kerja." Tapi Daim ini diem, badannya lemes. Nah, Nani waktu itu yang nggak tahu apa-apa, akhirnya Nani ini manggil Pak Leknya, "Pak Lek, kok Mas Daim nggak bisa dibangunin, badannya lemes." Nah, baru Pak Leknya ini menuju ke sana, terus bangunin Daim, Em, ayo tangi Em, kerja. Badannya Daim ini lemes. Baru di situ Pak Leknya ini mulai panik, dia manggil saudara-saudara yang lain. Begitu saudara-saudara yang lain datang, ada yang megang tubuhnya Daim ini dingin banget. Disinilah mereka itu semakin ketakutan, mereka akhirnya manggil mantri yang nggak jauh dari sana tinggalnya. Mantri ini datang, terus mantri itu memeriksa benar keadaan Daim. Dan di sini mantri meyakinkan ke semua keluarga bahwa Mas Daim ini sudah meninggal. Nah, singkatnya, akhirnya Mas Daim ini pun ditempatkan di dipan kayu itu, setelah dimandikan ditempatkan di sana lagi, dibungkus dengan kain kafan, kemudian dimakamkan. Semua keluarga ini merasa kehilangan Mas Daim. Bagaimanapun juga, mereka ini tetap menganggap Mas Daim ini sebagai sosok yang asik, sosok yang selalu meramaikan suasana. Ketika mengetahui bahwa Mas Daim meninggal secara tiba-tiba, mereka semua merasa kehilangan. Nah, seperti biasa di daerah itu, setiap kali ada keluarga yang meninggal selalu digelar acara tahlilan. Satu hari di malam pertama digelar tahlilan, malam kedua sampai malam ketiga. Nah, di malam ketiga itu, setelah acara tahlilan ini selesai, mereka semua ini masih tiduran di ruang tamu. Tikar ini masih dibiarkan di sana, dan di situ masih ada beberapa makanan. Nani ini juga tidur di sana. Tiba-tiba Nani ini mendengar kayak ada orang yang jalan. Jalannya ini persis seperti manusia, terus dia ini langsung tidur di atas dipan kayu itu. Dipan kayu ini masih ada di ruang tamu. Dan Nani ini merasa, kok siapa ya yang tidur malam-malam? Masa iya Pak Lek? Nggak mungkin, yang berani tidur di dipan kayu itu cuma Mas Daim. Tapi Mas Daim kan sudah nggak ada. Nah, si Nani ini buka mata. Di situ Nani melihat ada bayangan putih. Yang dilihat Nani cuma bayangan putih, tapi memang benar bayangan putih ini ada di atas dipan kayu itu. Nah, karena Nani ini ketakutan, dia pun tidur. Dia lanjutkan tidurnya. Keesokan harinya dia cerita ke Pak Leknya kejadian yang dialami Nani itu. Terus Pak Leknya bilang, "Ya wes, kalau gitu biar dipan kayunya ditaruh di belakang aja. Dikembalikan lagi di bawah pohon-pohon bambu." Nah, dikembalikan lagi ke sana.
Tahlilan ini masih digelar. Tahlilan berjalan di hari kelima. Di hari kelima itu, saudara-saudara Nani ini masih tidur di ruang tamu. Tiba-tiba di satu malam, ada saudara sepupu Nani ini yang teriak-teriak ketakutan. Wow, sampai dia ini nangis. Padahal dia ini cowok. Tapi mungkin saking takutnya dia ini sampai nangis histeris. Ternyata pas semuanya bangun, si anak ini melihat dan semuanya melihat dipan kayu ini kembali lagi ada di ruang tamu. Terus mereka saling menyalahkan, ini siapa yang bawa dipan kayu masuk lagi ke dalam? Ya enggak tahu, enggak ada yang bawa ke sini mas, enggak ada yang berani. Nah, secara terpaksa akhirnya dipan kayu jati ini dikembalikan lagi persis di bawah pohon bambu. Jadi sampai hari itu belum ada jawaban siapa yang menaruh dipan kayu ini kembali ke ruang tamu. Enggak ada jawaban sama sekali, karena enggak ada yang mengaku dan enggak ada yang merasa memindahkan. Akhirnya berjalannya waktu, tahlilan ini masih berlangsung. Di hari ke-7 tahlilan, semua keluarga itu capek. Karena setiap hari mereka harus masak, menyiapkan segala sesuatu untuk orang-orang yang datang tahlil. Hari ke-7 itu puncak-puncaknya mereka merasa capek semua. Begitupun juga dengan ibunya Nani. Nani pun juga waktu itu capek. Jadi malam itu pas mereka tidur, setelah tahlilan, sekitar jam 8 malam, pintu sudah ditutup semua. Mereka capek, mereka semua tidur. Bahkan Nani ini pun juga tidurnya pules. Tiba-tiba pada satu malam, gak tahu jam berapa, Nani ini pertama kali yang mendengar ada orang yang jalan masuk ke belakang. Langsung masuk nyelonong ke belakang. Nah, di samping ruang tamu itu ada semacam pintu kecil, tapi hanya ditutup korden. Persis di samping korden itu tempat minum, yaitu kendi dan gelas. Nani ini mendengar ada orang minum di situ. Dan suaranya itu keras banget. Klok, 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 klok. Terus kendi ini diletakkan. Glek. Nah, ada suara lagi. Nah, Nani itu pertama dia kebangun, dia memastikan di sini apakah anggota keluarganya masih lengkap. Ternyata masih lengkap, semua tidur di sana. Nah, itu tadi suara siapa? Nani nggak berani, tertutup oleh korden. Jadi dari balik korden itu, Nani ini bisa melihat ada bayangan sosok laki-laki. Tapi Nani nggak bisa memastikan ini siapa. Terus kemudian sosok bayangan ini menghilang. Nah, keesokan harinya Nani cerita ke ibunya bahwa ada sosok bayangan hitam, terus dia dengar suara orang minum. Setelah Nani cerita ke ibunya ini menanggapi biasa. Akhirnya berhari-hari setelah itu mereka beraktivitas seperti biasa. Dipan kayu ini masih ada atau masih diletakkan di luar, persis di bawah pohon bambu. Mereka semua anggota keluarga beraktivitas seperti biasa dan menjelang 40 hari meninggalnya Mas Daim, mereka sudah persiapan ke pasar. Nah, singkatnya malam itu semua tetangga ini datang ke sana untuk menggelar tahlilan 40 harinya Mas Daim. Pada saat di tengah-tengah tahlilan, ada satu orang yang dia ini tiba-tiba ketakutan sendiri. Sampai-sampai tahlil ini sempat dihentikan untuk sementara. Terus beberapa orang ini menanyakan hal ini ke orang tersebut. Ono opo toh Pak? Kenapa toh Pak? Kok teriak-teriak sendiri? Ora, aku ini tadi ngelihat Daim. Daim itu jalan masuk terus duduk di sampingku. Nah, ternyata si orang ini, si tetangganya ini cerita, pada saat tahlil ini berlangsung, dia merasa dia melihat kehadiran si Daim. Daim ini pakai kemeja putih, pakai songkok warna hitam, pakai sarung, seperti layaknya orang-orang yang mau ikut tahlilan. Tapi dia ini datangnya terlambat. Terus sosok yang mirip Daim ini tiba-tiba masuk, langsung duduk di samping orang ini. Waktu itu si orang ini nggak berani sedikit pun noleh ke arah sosok yang mirip Daim. Akhirnya pada satu momen dia ini menyempatkan ngelirik sedikit ke arah sosok ini. Dia melihat ternyata benar, ini Daim, wajahnya pucat tapi. Terus si orang ini semakin menjauh. Dia menjauh, terus akhirnya dia noleh lagi. Sosok yang mirip Daim ini sudah nggak ada lagi di sana. Itulah, dia langsung teriak. Dia teriak ketakutan. Nah, setelah dia cerita ke orang-orang, akhirnya orang-orang ini tentu nggak ada yang percaya. Ya sudah yuk, ayo dilanjutkan lagi tahlilannya, dilanjutkan. Akhirnya mereka pun lanjut membacakan tahlil. Sampai tahlil ini selesai, waktu itu mereka makan-makan.
Nah, pas waktu makan-makan ini, ada yang melihat lagi kehadiran Daim. Waktu itu Daim ini duduk di pojokan. Dan Daim ini juga ikut makan bersama orang-orang, dan dia ini makannya yang paling lahap sendiri. Sampai-sampai ada satu orang yang melihat Daim ini, dia tercengang, terus sampai dia ini berhenti makan, nggak melanjutkan makannya. Setelah Daim ini makan, dia berdiri terus masuk ke dalam, dan nggak balik-balik lagi. Akhirnya cerita ini diceritakan juga ke orang-orang, tapi posisinya pada waktu mereka pulang tahlilan. Dia cerita, Pak, saya tuh tadi juga ngelihat sosoknya Mas Daim loh, dia ikut makan. Nah, tapi karena tahlilan ini sudah selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi cerita ini pun akhirnya menjadi sebuah cerita, nggak sampai terpikirkan oleh orang-orang yang lain. Beberapa hari setelah itu, tiba-tiba Nani ini posisinya ada di depan. Dia bantu ibunya mempersiapkan daun pisang untuk jualan nanti sore. Tiba-tiba dari kejauhan Nani ngelihat, loh, itu siapa kok mirip Mas Daim? Sosoknya ini jalan terus menuju ke arah rumah. Begitu dekat, Nani ini teriak, lembaran-lembaran daun pisang ini dilempar. Bu, wedi aku, Bu, wedi. Nani ini masuk. Nah, ibunya pun noleh. Yang dilihat sama ibunya ini ternyata sosok Mas Daim. Ini kejadiannya siang hari. Akhirnya ibunya Nani pun juga lari masuk ke dalam kamar. Ya Allah, ojo medeni awak dhewe, jangan nakut-nakutin kita, jangan nakut-nakutin kita, alammu itu sudah berbeda. Terus tiba-tiba pintu kamar ini kan ditutup. Nani dan ibunya ini ketakutan di dalam kamar, sedangkan Pak Le dan saudara-saudara yang lain waktu itu di jam-jam seperti itu nggak ada di rumah. Mereka semua beraktivitas di luar. Jadi yang tinggal di rumah itu cuma Nani dan ibunya. Dan mereka ini ketakutan, siang-siang dia menutup pintu kamar karena mereka berdua melihat kehadiran Mas Daim. Ternyata pas mereka ketakutan teriak-teriak seperti itu, pintu kamar diketuk. Mbak, buka no mbak. Aku ngelak, banyu kendine kok entek. Dia bilang seperti itu. Jadi Daim ini bilang, Mbak, tolong bukain pintu. Aku ini haus, mau minum kok air di kendi itu habis. Tolong Mbak, aku ambilin minum. Semakin mereka ini teriak-teriak, Nani dan ibunya, Mas, ampun Mas Daim. Nah, ibunya juga ngomong seperti itu, jangan nakut-nakutin kita, kamu itu sudah meninggal, Pintu diketuk lagi. Mbak, ayo toh Mbak, aku ngelak Mbak, ayo toh Mbak. Aku ngelak Mbak, banyu ning ndi Mbak, ayo Mbak. Terus seperti itu, akhirnya mereka ini ketakutan. Dan kejadian itu tiba-tiba berlalu. Daim ini sudah nggak ngetuk-ngetuk pintu lagi. Sore harinya, Nani dan ibunya ini mendengar dari dalam kamar, Pak Le-nya itu teriak-teriak, weh, kue sopo. Ternyata Pak Le-nya ini juga kaget melihat keberadaan Daim. Akhirnya Nani dan ibunya keluar kamar. Di situ saudara-saudara yang lain ini juga ketakutan melihat Daim duduk di ruang tamu sendirian, masih dengan pakaian yang dipakai ketika dia pertama kali meninggal. Nah, akhirnya Daim ini didudukkan. Kamu ini siapa? Kamu mendo-mendo yo. Kamu ini sosok makhluk yang menyerupai Daim ya. Terus Daim ini cerita, Mas, aku ini adikmu Mas. Aku ini Daim. Aku ini baru pulang Mas. Lah, kamu itu kan sudah meninggal Kamu itu sudah meninggal 40 hari lebih, kok kamu balik lagi ke rumah. Kamu ini siapa? Itu loh makammu, ayo tak tunjukkan makammu. Akhirnya Daim ini dibawa ke makamnya, ditunjukkan, ini loh makammu. Dilihat di situ namanya, Daim bin Fulan, meninggal tanggal sekian. Nah, Daim itu kaget. Dia bilang ke Masnya, Mas, kamu itu ojo kurang ajar, Mas, aku ini masih hidup. Ini siapa yang dimakamkan? Nah, akhirnya berita ini pun rame, gempar di kampung itu, sampai-sampai tetua-tetua ini pun turun. Orang-orang yang dituakan, mereka semua akhirnya menuju ke sana. Nah, berbeda dengan saudara-saudara Daim, orang-orang tua yang ada di kampung itu, mereka lebih tenang menghadapi kejadian ini. Wes, dia ini bilang ke ibunya Nani dan juga saudara-saudara ibunya Nani, wes, kabeh tenang kabeh tenang. Daim, kue tak takoni saiki. Kamu sekarang aku tanya, selama ini kamu kemana? Loh, aku ini gak kemana-mana Pak. Aku ini malah bingung, aku ini dari mana?
Ya sudah, kamu ceritakan, kamu ini mengalami kejadian apa. Barulah di sini Daim ini cerita. Terakhir kalinya yang Daim ingat, dia ini tidur di atas dipan kayu. Tiba-tiba nggak tahu jam berapa, Daim ini mendengar ada suara semacam barongsai. Bang, 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 bang. Suaranya ini berisik banget, sampai Daim ini tutup telinga. Nah, ternyata suara pertunjukan barongsai ini nggak selesai-selesai. Tiba-tiba semakin mendekat ke arah Daim. Disinilah Daim itu melihat ada beberapa orang yang memainkan barongsai. Tapi orang-orangnya ini, semua wajahnya itu hitam, kayak ditutup sama arang. Hitam semua. Dari wajah sampai kaki hitam semua. Nah, Daim ini bingung. Terus kemudian, orang-orang yang memainkan barongsai ini melingkari Daim. Daim pun heran. Ini ngapain? Aku mau dibawa kemana? Ternyata Daim ini dibawa. Dipan kayu itu diangkat. Terus sambil iring-iringan barongsai ini terus dimainkan. Blang, dang, 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 dang. Daim itu dibawa di sebuah lokasi yang gelap sekali. Ada hutan di situ. Dan gak lama dari situ, Daim melihat ada sebuah perkampungan. Perkampungan ini aneh banget. Gak seperti perkampungan yang ada di desanya. Kampung ini rumahnya itu tinggi-tinggi. Jadi ada batang kayu yang besar-besar. Untuk menuju ke rumah itu harus menaiki tangga. Nah, Daim diletakkan di sana. Terus kemudian Daim ini dibawa ke salah satu rumah. Di situ Daim melihat ada seorang perempuan. Beliau pakai mahkota tinggi sekali. Terus Daim ini ditanya, kamu tahu nggak, kamu dibawa ke sini ini mau dipekerjakan untuk apa? Terus tentu Daim di situ ini bingung. Saya nggak tahu, saya ini tidur. Sampai ini semua siapa? Saya nggak tahu saya dibawa ke sini ini tujuan saya apa. Ya wes, kalau gitu kamu gabung di rumah itu. Rumah yang warna hijau itu. Nah, si perempuan ini nunjuk ke arah salah satu rumah. Ada rumah warna hijau. Daim pun disuruh ke sana. Di situ dia ini bersama beberapa pria-pria yang lain. Tapi anehnya laki-laki yang lain yang ada di rumah itu mereka semua diam. Gak ada yang ngobrol satu sama lain. Barulah beberapa waktu kemudian Daim dan orang-orang yang ada di sana ini dibawa ke sebuah tempat. Ada sebuah lokasi galian di sana dan dikelilingi tanaman-tanaman padi yang sudah menguning. Nah, Daim ini dipekerjakan di sana. Dia tanya ke orang-orang yang ada di sana, ini mau bikin apa? Orang-orang di sana ini diam semua. Akhirnya Daim pun bekerja karena setiap kali dia berhenti, ada satu sosok tinggi besar yang langsung mencambuk Daim. Jadi Daim ini sama sekali nggak bisa istirahat. Dia pun akhirnya mencangkul lagi. Dibentuk galian ini sampai dalamnya itu sekitar 5 meter. Kemudian dilanjutkan lagi pemasangan batu bata sampai mempercantik tempat ini. Nah, hal itu dilakukan Daim ini sekitar hampir 6 harian. Sampai benar-benar lokasi ini jadi sesuatu. Barulah Daim melihat ada pancuran di situ. Ternyata lokasi ini digunakan untuk pemandian para perempuan-perempuan. Termasuk tempat pemandian untuk seorang ratu yang pernah ditemui Daim pertama kali. Nah, setelah pemandian ini selesai, sudah jadi, Daim itu dikasih sesuatu. Dia ini diberi sebuah besek kecil. Besek itu tempat yang terbuat dari anyaman bambu. Daim ini nggak tahu ini isinya apa. Tapi yang jelas, seorang ratu tadi itu bilang bahwa ini untuk upah Daim. Sudah membantu membuat pemandian ini. Nah, Daim ini bingung, terus saya pulangnya ini gimana? Daim diantarkan lagi dengan rombongan barongsai itu. Tetabuhan-tetabuhan ini dimulai lagi. Blang, dang, 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 dang. Daim diangkat lagi ke atas dipan itu. Akhirnya dia ditempatkan lagi di rumahnya. Begitu dia sampai di rumah, ternyata Daim ini nggak berada di dalam rumah. Dia berada persis di bawah pohon bambu. Dan itu kejadiannya siang hari. Daim merasa dia sudah dikembalikan lagi di rumahnya. Akhirnya yang dirasakan Daim waktu itu, dia haus banget. Dia jalan. Pertama kali Daim jalan menuju ke pintu belakang rumah. Tapi pintu belakang rumah ini ditutup, dikunci. Akhirnya Daim pun lewat pintu depan. Pas Daim lewat pintu depan, dia ini ngelihat ada kakaknya, yaitu ibunya Nani dan juga Nani di sana sedang beres-beres membersihkan lembaran daun pisang. Daim pun jalan seperti biasa. Yang Daim lihat memang
Nani itu melihat Daim ini dengan tatapan wajah yang aneh. Kayak bener-bener ngelihat setan. Disinilah akhirnya Nani ini masuk ketakutan, nggak lama dilanjutkan dengan kakaknya Daim, yaitu ibunya Nani ini. Ibunya Nani pun lari ketakutan. Daim itu heran awalnya, ini orang-orang kenapa? Aku pulang kok nggak malah seneng, malah mereka ini takut. Sudah tahu kalau aku ini nggak pulang beberapa hari kok malah mereka ini takut, nggak malah disambut. Terus Daim ini masuk. Dia nyari kendi. Kendi ini diambil, ternyata kok airnya kosong. Karena dia haus, dia ketuklah pintu kamarnya ibunya Nani dan juga Nani. Mbak, aku ngelak mbak. Inilah yang diutarakan Daim. Dia merasakan haus luar biasa. Tapi karena nggak ada jawaban dari dalam, mereka semua ketakutan. Daim langsung menuju ke belakang. Dia ambillah air sumur. Jadi waktu itu karena saking hausnya Daim dan nggak ada minum, Daim minum air sumur itu. Setelah dia minum air sumur, dia menuju ke ruang tamu. Dia duduk-duduk santai sambil menunggu kedatangan saudara-saudara yang lain, dan Daim akhirnya ketiduran di sana. Sore harinya, Daim dikagetkan dengan suara kakaknya sendiri yang teriak, kowe sopo? Ya Daim tentu heran, doh aku ini adikmu mas. Kok kamu ini malah kaget, takut, aku ini adikmu. Akhirnya dari situlah Daim ini cerita ke para tetua-tetua, dan tetua-tetua ini menyadari. Mereka ini seolah memahami bahwa memang Daim ini selama ini sudah dibawa ke alam lelembut. Dan disinilah Daim itu dipulangkan lagi. Akhirnya semua tetua-tetua ini bilang, ya wes kalau gitu ayo digali makamnya. Supaya keluarga ini lega. Supaya keluarga meyakini bahwa yang dimakamkan itu bukan jenazahnya Daim. Nah akhirnya malam itu juga makam Daim ini digali. Begitu setelah digali, mereka semua kaget melihat ternyata yang dimakamkan ini adalah celeng. Celeng ini adalah babi hutan. Nah orang-orang di sana ini kaget. Gimana ceritanya mereka bisa menguburkan seekor celeng? Padahal pada saat memakamkan jenazah Daim, mereka yakin yang dimakamkan adalah jenazahnya Daim. Ternyata tiba-tiba jenazah ini berubah jadi celeng. Nah orang-orang tua yang ada di sana, mereka bilang, sudah tidak usah heran semua. Kejadian ini dulu pernah terjadi di kampung ini. Sudah kalian tidak usah heran. Yang perlu kita waspadai sekarang, kampung di mana kita ini tinggal, dulunya merupakan perkampungan gaib. Dan kemungkinan besar, kampung gaib itu masih ada sampai sekarang. Jadi harap kalian ini waspada. Nah setelah kejadian itu Daim kemudian nggak berani lagi tidur di atas dipan kayu tersebut. Akhirnya dipan kayu ini pun dijual kepada orang. Dipan ini dipreteli, istrinya dicabut satu-satu kayunya dan digunakan untuk keperluan yang lain. Nah setelah kejadian itu memang kampung ini nggak pernah lagi ada kejadian-kejadian yang aneh dan misteri seperti kejadian yang dialami oleh Daim ini. Nah singkatnya suatu ketika Nani ini menikah dan dia pindah di sebuah kota yang ada di Jawa Tengah. Sampai hari ini rumah tersebut masih ditinggali oleh saudara-saudaranya Nani, dan setiap menjelang lebaran Nani dan keluarga selalu kumpul di rumah itu. Mas Daim sendiri sekarang tinggal di Jakarta bersama keluarganya. Dan dari sinilah teman-teman cerita ini dibagikan oleh Nani kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.